Setiap orang pasti akan mati, tetapi pertanyaannya adalah kemanakah kita setelah meninggal dunia? Dan apakah boleh melakukan ziarah? Selanjutnya, bagaimana dengan arwah yang penasaran atau arwah yang gentayangan? Bila esok hari kan ku jalan, berjalan bersama Yesus kekasih jiwaku. Shalom, bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Kalau di video yang sebelumnya kita telah membahas mengenai persiapan hari kematian, maka kali ini kita akan membahas tentang kemanakah kita setelah meninggal dunia. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Saya akan bacakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Puji Tuhan. Dari pembacaan ayat yang baru kita lakukan tadi, kita melihat di sini bahwa orang miskin yaitu Lazarus dan orang kaya itu sama-sama mati. Orang miskin tadi kita melihat bahwa setelah dia mati, dia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan dia dimasukkan ke dalam tempat penghukuman. Karena di sana ada api yang menyala. Dan kita melihat di sini bahwa Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham, tempatnya jauh lebih tinggi dibandingkan orang kaya yang ada di alam maut, di tempat penghukuman. Tetapi orang kaya ini meminta agar Lazarus mencelupkan ujung jarinya agar bisa menyelamatkan dia dari tempat penghukuman. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa tidak ada lagi keselamatan setelah di dunia orang mati. Tidak ada lagi pertobatan ketika kita sudah mengalami kematian. Itu sebabnya pada waktu hiduplah kita diberikan kesempatan untuk melakukan pertobatan dan untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita melihat tempat di mana Lazarus dibawa oleh malaikat itu adalah pangkuan Abraham yang kita sebut juga Firdaus. Teman-teman pasti mengingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang ada di sebelah kanannya, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Jadi tempat yang pertama setelah kita meninggal dunia adalah
pangkuan Abraham atau kita sebut sebagai Firdaus. Dan tempat yang kedua adalah tempat orang kaya ini tadi adalah tempat penghukuman atau disebut juga dengan alam maut. Jadi di sana sudah ada nyala api dan sudah ada penghukuman yang sangat menyakitkan dan tidak bisa ada perpindahan dari alam maut menuju kepada Firdaus. Sebagian ada yang bertanya, bagaimana dengan ziarah? Apakah boleh kami lakukan? Saya mau berkata, ziarah boleh dilakukan. Asal tujuannya harus benar. Ziarah yang kita lakukan dengan tujuan adalah untuk membersihkan makam, untuk memperindah kuburan. Itu boleh-boleh saja. Tetapi hal yang tidak boleh kita lakukan adalah ketika kita berziarah atau mendatangi kuburan orang-orang yang kita kasihi, yang telah mendahului kita sebelumnya, dengan cara berkomunikasi atau berbicara dengan mereka. Tidak ada lagi hubungan antara orang yang hidup dengan yang mati. Karena dunia kita sudah berbeda. Sedangkan antara yang mati, tempatnya Firdaus dan juga alam maut, mereka terbentang jurang yang sangat besar. Apalagi yang hidup dan yang mati sudah tidak ada lagi pertemuan. Itu sebabnya jika kita melakukan ziarah, jangan sampai kita disesatkan. Walaupun pada waktu kita melakukan ziarah, misalnya ditandai dengan kita bermimpi, bertemu dengan orang yang kita kasihi yang sudah meninggal dunia, lalu kita buru-buru mengatakan, wah sepertinya yang meninggal ini sedang rindu dengan saya. Maka saya buru-buru harus melakukan ziarah. Ingat, itu semua adalah penyesatan. Dan siapakah orang yang kita temui di mimpi itu? Itu semua adalah setan yang menyamar. Apalagi kalau sampai ketika kita berziarah di makam atau di kuburan, kita curhat, komunikasi, bahkan menyampaikan semua keluh kesah kita di kuburan, itu semua adalah penyesatan. Lalu tiba-tiba kita merasa, oh sepertinya ada jawaban kok, sepertinya tiba-tiba langit menjadi mendung, sepertinya langit yang mendung dan ada hujan rintik-rintik turun, oh berarti orang yang meninggal, orang yang saya kasih ini juga sedang menangis, sedang melihat saya dari atas, melihat penderitaan saya. Itu semua adalah penyesatan. Jangan pernah lakukan hal itu. Lebih baik tidak melakukan ziarah daripada kita melakukan dosa dan kesesatan. Karena itu adalah kekejian di mata Tuhan. Jika hanya sebatas untuk membersihkan rumput-rumput dan memperindah dengan membuat bunga dan sebagainya, ziarah itu sah-sah saja. Tetapi kalau menjadikan itu sesuatu yang menakutkan, yang membuat kita akhirnya harus mengerjakannya karena kita takut nanti kita akan dikejar-kejar oleh yang meninggal, itu semua adalah penyesatan. Dan bagaimana dengan arwah yang gentayangan? Arwah dari orang-orang yang katanya meninggalnya tidak normal, karena bunuh diri, karena kecelakaan. Jadi mereka masih sering muncul gentayangan di mana-mana, arwah mereka penasaran. Ini juga adalah penyesatan. Karena di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan di sana bahwa orang mati itu tidak tahu apa-apa lagi. Jadi itu semua teman-teman yang kekasih adalah iblis atau setan yang menyamar. Bayangkan kalau kita mengadakan komunikasi dengan mereka bisa terjadi. Tetapi saudara tahu ketika saudara mengadakan komunikasi dengan yang saudara sebut sebagai arwah penasaran, arwah gentayangan, atau orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, tetapi mendatangi kita dan kita menganggap bahwa itu mereka yang sesungguhnya, maka akan terjadi komunikasi yang intens dan itu berarti saudara akan menjadi sahabatnya iblis. Putuskan ini saudara sebelum saudara menjadi sahabatnya setan, menjadi sahabatnya iblis, dan saudara akan diperbudak oleh iblis yang menyamar itu. Kemudian setelah kita meninggal, hal yang harus kita ingat adalah bahwa kita menghadapi tahta pengadilan. Tahta pengadilan yang pertama adalah tahta putih yang kita baca di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11
Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, kita akan menghadapi pengadilan tahta putih. Setelah nanti ada beberapa kitab, dan ketika kitab kehidupan dibuka, maka nama kita akan dicari. Jika ada tertulis nama kita di dalam kitab kehidupan itu, siapakah yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan itu? Adalah mereka-mereka atau kita-kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Dan kita bertahan sampai pada akhirnya, kita setia, maka nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Kita adalah orang-orang yang akan dibedakan dengan yang tidak tertulis namanya di dalam kitab kehidupan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita sebagai satu-satunya jalan, maka saat itu juga nama kita ditulis di dalam kitab kehidupan. Tetapi ingat teman-teman, di dalam perjalanannya kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita ini dengan takut dan gentar, dengan menuruti dan taat akan firman Allah. Karena jika di dalam perjalanannya kita tidak setia, maka nama kita bisa dihapus dari dalam kitab kehidupan. Tahta pengadilan yang kedua adalah tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus kita baca di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 dan 10. Ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tahta pengadilan Kristus ini adalah satu pengadilan yang akan memberikan kepada kita upah atau reward yang kita sebut sebagai mahkota yang patut kita terima oleh karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan selama kita masih hidup. Itu sebabnya teman-teman, jangan pernah merasa bahwa setiap perbuatan baik kita itu sia-sia. Sebab itu sebenarnya adalah tabungan kita untuk nanti mendapatkan upah atas segala perbuatan baik yang kita lakukan selama kita hidup melalui tahta pengadilan Kristus. Haleluya. Lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak langsung masuk ke surga atau ke neraka? Belum waktunya. Surga itu akan terbuka nanti ketika Kristus sudah duduk di tahta. Dan neraka itu juga akan terbuka nanti setelah Kristus datang kedua kali untuk menjadi hakim atas dunia ini. Itu sebabnya ketika kita nanti masuk kepada kematian, kita belum langsung masuk ke surga atau neraka. Tetapi kita akan masuk ke Firdaus, pangkuan Abraham, atau ke alam maut. Ingat, ketika nama kita tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, kita akan langsung dimasukkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka dan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Haleluya. Jadi berarti kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, saudara-saudara.
Firman Tuhan jelas berkata bahwa kematian itu adalah sesuatu kebahagiaan. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Tentunya dengan catatan matinya harus di dalam Tuhan agar mereka disebutkan berbahagia. Itu sebabnya teman-teman yang kekasih, selama kita masih diberi kesempatan hidup dan bernafas, karena perbuatan baik kita itu tidak ada yang sia-sia. Tadi di dalam Wahyu kita baca bahwa segala perbuatan baik mereka itu menyertai mereka. Ingatlah untuk kita tetap taat dan menuruti firman Tuhan. Haleluya. Untuk tetap melakukan hal-hal yang baik selama kita hidup dan bernafas. Untuk kita tetap menebarkan damai sejahtera, sukacita, menjadi saksi Kristus, menjadi kesukaan bagi banyak orang. Ingat, ketika orang kaya itu selama hidupnya dia bersenang-senang, dia bermewah-mewah, tetapi ada orang-orang yang menderita yang dia biarkan. Dia mendapat tempat yang tidak layak. Tetapi kita melihat Lazarus yang selama hidupnya dia menderita, tetapi dia takut akan Tuhan, dia setia kepada Tuhan, makan pun harus melalui makanan sisa yang jatuh dari meja orang kaya, dan orang kaya itu tidak peduli dengan orang miskin itu. Ingat, dalam hidupnya dia sudah menderita, tetapi pada akhirnya dia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham untuk menerima kesenangan. Haleluya. Pilihan itu ada di tangan kita, teman-teman. Untuk kita mengambil keputusan tidak menerima penderitaan dua kali. Karena di alam maut kita pun sudah menderita, dan di neraka kita pun akan menerima penderitaan selama-lamanya dan tidak bisa dikurangi hukumannya, teman-teman. Itu sebabnya pada hari ini saya mau berkata, marilah kita menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Dan kita hidup menurut kebenaran firman Tuhan dan kita setia sampai pada akhirnya. Kapanpun maut menjemput kita, kapanpun kematian menjemput kita, anggaplah itu, bukan dianggap. Firman Tuhan berkata bahwa itu adalah kebahagiaan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.